Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel antara CPNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas nih teman-teman soal-soal tentang pedagogi guru kelas SD yang kemarin belum sempat kita bahas nih ya. Ini teman-teman untuk yang seleksi akademik PPG tahap 2. Semoga teman-teman semua yang tahap 1 dan tahap 2 semuanya lulus di PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Yuk teman-teman kita bahas nih teman-teman di soal nomor 1. Teman-teman di sini ada soal tentang penilaian nih teman-teman, karena soal-soal tentang penilaian ini banyak banget untuk keluar di tes-tes seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman harus mengetahui atau hafal banget nih teman-teman yang berkaitan dengan kognitif, afektif dan psikomotor itu dalam penilaiannya apa saja. Nah di sini teman-teman penilaiannya itu tentang kumpulan informasi. Kita bahas nih teman-teman. Kemudian menyusun RPP dengan melakukan penilaian secara berkelanjutan dan didasarkan kumpulan informasi. Kita langsung ke clue-nya aja. Yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Kemudian menggunakan penilaian apa? Kalau saya teman-teman lihat dari soal ini termasuk ke dalam penilaian portofolio. Kenapa bisa portofolio? Di sini terlihat teman-teman. Kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi bukan project, bukan observasi, bukan produk maupun bukan praktik. Karena di sini kumpul informasi. Teman-teman kalau misalkan baca pengertian dari portofolio, ini kumpul informasi itu berupa tugas dan lain sebagainya yang untuk diberikan arahan atau refleksi dari guru tersebut. Untuk apa? Untuk menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didiknya. Jadi nomor 1 ini yang paling tepat adalah portofolio. Kita lihat teman-teman apa bedanya project dan portofolio. Di sini teman-teman, portofolio itu penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi yang bersifat reflektif integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode tertentu. Kegiatan penilaian ini dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti hasil belajar yang relevan dengan kompetensi yang dipelajari. Jadi jawabannya di portofolio ini adalah clue-nya adalah kumpul informasi nih teman-teman. Untuk apa? Untuk menunjukkan perkembangan si siswa tersebut. Perbedaan penilaian proyek dan penilaian portofolio adalah penilaian proyek merupakan penilaian terhadap tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan penilaian portofolio adalah penilaian terhadap kumpulan tugas-tugas atau sejumlah pekerjaan yang telah tersusun. Kalau misalkan saya lihat jawabannya nih teman-teman, soal-soal ini teman-teman, ini termasuk ke dalam portofolio. Silakan teman-teman kalau misalkan teman-teman punya sumber lain teman-teman, silakan teman-teman tulis dalam komentar. Oke. Kita lanjut di soal nomor 2. Di sini kita lanjut ya teman-teman langsung ke pertanyaannya. Bu Mutia akan mengajarkan IPA dengan KD 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan yang paling tepat. Jadi kalau misalkan ada urutan kayak gini kita langsung ke soalnya aja teman-teman. Jadi kita bisa mencoret mana yang tidak berkaitan dengan hubungan antar komponen ekosistem atau jaring-jaring makanan di lingkungan yang paling tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang mana? Kalau misalkan kita mau cari racunnya atau yang salahnya, kita akan delete teman-teman opsinya yang tidak berkaitan dengan ekosistem atau jaring-jaring makanan. Nomor 1 teman-teman lihat adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini masuk ya teman-teman ya, karena ini termasuk ke dalam ekosistem dan ada termasuk dalam jaring makanan di lingkungan yang paling tepat. Ini termasuk teman-teman nomor 1. Nanti kita cari teman-teman yang tidak sesuai. Bagian-bagian organ tubuh hewan. Nah ini tidak sesuai dengan ekosistem. Tidak, kita nggak masuk di materi tentang bagian organ tubuh hewan teman-teman. Tapi komponen ekosistem sawah, ekosistem yang lain sebagainya. Nah ini kita akan pilih juga teman-teman. Ini kan kita delete. Nah dari sini misalkan teman-teman kalau urutannya ini sudah ada yang salah, kita jangan dulu lanjut ke bawah. Tapi kita lanjut ke opsi aja supaya kita bisa coret. Nomor A berarti 1 dan 2. Jadi ya ada angka 2-nya. Kalau misalkan udah ada angka 2-nya kita delete, tidak akan kita pilih. Ya ada 2-nya kita akan delete. Ini pun kita akan delete. Nah, kalau misalnya seperti ini baru kita lanjut lagi teman-teman. Supaya teman-teman tahu bahwa sisa yang akan kita pilih adalah cuma B atau C. Komunitas sawah, oke. Bagian-bagian tumbuhan ini juga enggak. Ini ada bagian tumbuhan hewan aja enggak, apalagi ini bagian-bagian tumbuhan teman-teman. Nah ini kita akan delete. Mana yang ada angka 4-nya? Ini ada angka 4-nya. Oke. Kalaupun nomor 3 misalkan ini masih masuk teman-teman, tapi kalau ada racunnya atau sesuatu yang salahnya maka kita akan delete. Jadi yang terpenting itu adalah kita tahu dulu jawaban yang salah, maka kita akan delete opsi-opsi yang ada urutan yang salahnya walaupun ada bagian nomor yang benarnya. Jadi yang paling tepat adalah yang C, 1 dan 5. 1 adalah adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya walaupun kita belum lihat ya nomor 5 ya. Perusahaan konsumen dan pengurai ini udah benar. Jadi ini untuk menghemat waktu tentang urutan bisa teman-teman lakukan hal yang ini. Cari yang salahnya, coret opsi yang ada jawaban salahnya, maka teman-teman bisa memfokuskan opsi-opsi yang benar-benar mendekati dengan pertanyaannya seperti itu. Oke. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 3.
Nomor 3 ini Pak Andi, sebagai guru olahraga lebih banyak menerangkan teori tentang lompat jauh, alhasil tidak pernah praktik di lapangan, menjadikan nilai praktik siswa rendah. Dalam hambatan belajar tersebut sesuai dengan teori belajar yang mana nih teman-teman? Apakah A. Biasa menyesuaikan tahap kognitif? Nah, kalau biasa teman-teman pasti udah hafal di part sebelumnya itu kan kita pernah bahas teman-teman. Ada tentang sensori motorik, itu kan teman-teman ada operasional konkret, operasional konkret. Nah, itu tentang perkembangan dari teori biasa ya teman-teman ya di kognitifnya. Kemudian yang B adalah Thorndike. Thorndike itu mengulang-ulang kegiatan yang dilakukan oleh siswa, atau C. Harrell bahwa belajar dimulai dari masalah, atau D. Vygotsky belajar hal baru harus diawali dengan kegiatan yang dikenal siswa, atau E. Brosio belajar dengan praktik. Nah, di sini teman-teman sudah ada clue-nya adalah ini praktik. Di sini teman-teman yang sedang kita jadi headline masalah itu adalah tentang praktik. Jadi kita pasti berkenaan dengan praktik. Ini sangat gampang sekali kalau misalkan teman-teman tidak hafal teori belajarnya siapa dan implikasi terhadap pembelajarannya apa. Jadi teman-teman yang biasanya keluar itu teori-teori itu tentang Brosio dan Vygotsky dan Piaget yang paling biasanya keluar. Jadi 3 teori ini bisa teman-teman perdalam lagi, walaupun memang teori-teori yang lain juga kita wajib untuk mengetahui. Biasanya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau mencari atau belajar teman-teman tentang teori, itu yang pertama adalah teman-teman cari dulu tokohnya. Tokoh misalkan Piaget ini dia tokoh kognitif atau tokoh apa nih? Kalau ternyata dia tokoh kognitif, berarti dia cari nih di dalam Piaget ini ciri khasnya apa, kemudian implikasi pembelajarannya apa. Cuman 3 itu aja bisa teman-teman lakukan, ditulis di buku, maka teman-teman insya Allah bisa. Walaupun teman-teman ada sedikit bingung implikasi pembelajarnya, tapi kalau ciri pembelajaran teori ini sudah hafal, maka teman-teman bisa menebak, oh berarti kejadian seperti ini harusnya menggunakan teori apa gitu. Jadi itu bisa teman-teman lakukan tipsnya untuk belajar di pedagogik ini. Ini teman-teman, learning obstacle. Biasanya teman-teman kalau Brosio itu learning obstacle. Nah, itu mengukur ada 3 penyebab learning obstacle yang teman-teman, ada ontogenik, ada yang namanya ontogeni, dan epistemological. Jadi teman-teman bisa baca lagi tentang teori-teori pembelajaran yang ada. Biasanya 3 teori itu biasanya keluar secara terus-menerus ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 4 ya. Apa saya terlalu cepat ya? Kita coba pelankan lagi. Disajikan KD 3.3, meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukan guru adalah menentukan indikator. Di sini soalnya atau pertanyaannya, salah satu rumusan indikator yang tepat sesuai KD di atas adalah apa? KD-nya kita lihat teman-teman. Di sini KD itu meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau, berarti kan kalau nggak cetak ya elektronik, gitu kan teman-teman. Di sini kan atau. Hal pertama yang dilakukan gue adalah menentukan indikator. Nah, indikatornya sesuai dengan KD ini apa? A. Siswa mampu membedakan informasi teks eksplanasi dari media elektronik dan cetak. Mampu membedakan. Di sini KD-nya meringkas. Ya teman-teman ya, kalau meringkas kan berarti bukan membedakan. Kita kan delete. Kemudian yang kedua, yang B. Siswa mampu mengamati teks eksplanasi pada media cetak. Oke, kita boleh deh kita cup dulu ya. Cup itu berarti disimpan dulu. Kemudian yang C, siswa mampu membuat pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang ada pada media cetak. Nah, ini juga kita masukkan disimpan dulu. D, siswa mampu menyampaikan kembali nasihat dari baca dalam teks eksplanasi di depan kelas. Nah, ini enggak. Ini sangat jauh sekali. Ini bukan menyampaikan kembali. Kita kan meringkas teks, teman-teman. Ini kita delete. Kemudian yang E, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang terkandung pada teks eksplanasi. Oke, kita simpan lagi. Tinggal kita teman-teman, ada 3 opsi jawaban yang sangat mendekati di KD ini. Nah, kita akan delete lagi yang mana nih yang paling tepat, yang benar-benar dia itu masuk ke dalam indikator sesuai dengan KD 3.3. Siswa mampu mengamati teks eksplanasi. Siswa mampu membuat pokok-pokok informasi. Siswa mampu mengidentifikasi informasi yang terkandung pada teks eksplanasi. Teman-teman, di mana-mana kalau misalnya kita meringkas, itu pasti ada yang namanya headline-headingnya dulu. Nih teman-teman, misalkan di sini ada satu, misalkan tentang hewan vertebrata. Hewan vertebrata ini termasuknya adalah apa? Ini cirinya apa? Kemudian contohnya apa? Nah, kemudian lingkungannya biasanya ada di mana? Nah, ini misalkan teman-teman di sini ini namanya
pokok-pokok dari informasi. Pokok-pokok dari mana? Pokok dari vertebrata, sorry. Hewan vertebrata siapa aja, cirinya apa saja, biasanya ada di lingkungan mana saja. Nah, ini termasuk dalam pokok-pokok informasi. Kalau kita mau meringkas, maka kita harus tahu dulu pokok-pokoknya dulu. Kalau pokok-pokoknya sudah ada, baru kita bisa melihat dan menuliskan tentang teks yang ada atau teks penjelasan yang disediakan oleh guru tersebut. Jadi, kita harus memilih sesuai dengan ada KD di sini, teman-teman. Jadi, yang paling tepat adalah yang C. Siswa mampu membuat pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang ada pada media cetak, seperti itu. Oke. Nah, ini jawabannya. Ketika kita akan meringkas, maka kita membuat pokok-pokok informasi yang memuat pada teks seperti informasi yang disampaikan sampai kesimpulan teks tersebut, sehingga bisa diringkas dengan tepat sesuai dengan bacaannya. Kita lanjut, teman-teman, di soal nomor 5. Pada pembelajaran PPKN, Bu Primanita akan mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku, menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan. Teman-teman, kalau misalnya ada soal yang agak panjang kayak gini, kita langsung aja, teman-teman, di pertanyaannya. Di bawah nih, teman-teman. Sebaiknya Bu Primanita menggunakan media apa? Oke, kita akan membuat media. Media apa sih? Nah, baru kita lihat, teman-teman. PKN mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku. Kompetensinya apa nih, teman-teman? Dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Bu Primanita menekankan pembelajaran pada analisis. Nah, analisis unsur-unsur konsep perahu suku Asmat yang ada di Papua, sehingga siswa bisa lebih mencintai tanah airnya. Termasuk ke dalam mana nih, teman-teman? Medianya foto, gambar, grafik, video, atau sketsa. Sketsa pasti tidak, karena kalau kita menganalisis, jelas kita harus detail, teman-teman. Ada animasinya, kemudian ada pergerakannya, nggak hanya sketsa saja. Video kita masukkan dulu, grafik tidak. Grafik bukan langsung kepada unsur atau foto langsungnya ya, teman-teman ya. Gambar, foto, dan video. Nah, kita analisis, teman-teman, menyisakan 3 yang sesuai dengan soal yang ada di atas. Tapi kita akan pilih jawaban yang paling tepat dari yang tepat. Nah, kalau foto dan gambar ini pasti sama. Ini menjadi sebuah opsi yang ambigu juga. Kalau foto kita pilih, gambar juga termasuk di dalamnya ada foto kan, teman-teman. Jadi A, B jelas kita nggak akan pilih. Maka yang paling tepat adalah yang video. Kenapa yang video itu kita pilih? Karena di sini, teman-teman, Bu Primanita ini menekankan pembelajaran menganalisis unsur-unsur konsep perahu. Jadi unsur-unsur konsep perahunya itu dia menggunakan video langsung dalam animasi yang bergerak. Dilihat lagi bagaimana unsur perahu dari suku Asmat ini. Kemudian bisa juga menyisipkan apa? Menyisipkan sikap cinta tanah air, menyisipkan bangga pada budaya bangsaku, kemudian bersyukur pada Tuhan karena adanya video yang kita tampilkan. Jadi yang paling tepat itu yang video. Kenapa nih, teman-teman? Jadi, teman-teman, video itu merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual. Kita pasti paham nih, teman-teman, secara bersama sehingga menghasilkan suatu tayangan yang dinamis dan menarik. Jadi Primanita ini bisa lebih gampang melihat unsur yang ada dan penanaman cinta tanah air menjadi lebih nyata adanya. Jadi, teman-teman, kalau misalkan pilih media yang terkait atau masuk ke dalam KD-nya atau masuk ke dalam materinya, jangan sampai materi dan KD tersebut tidak bisa tersampaikan. Kalau teman-teman semua nggak lupa nih, dari media ini, teman-teman, itu adalah alat penghubung atau alat penyampai. Jadi teman-teman harus bisa memilah mana media yang berkaitan dengan soal atau materi yang disajikan. Ada lagi, teman-teman, media yang kalau misalkan dia matematika itu beda lagi. Kalau misalkan dia mengajarkan tentang bangun datar, medianya apa, menghitung medianya apa, itu pasti berbeda-beda. Jadi nanti, teman-teman, kalau misalkan disajikan media, teman-teman lihat dulu kegunaan media ini apa. Kalau misalkan dilakukan atau misalkan kita gunakan, sekiranya media ini sesuai dengan materi yang mana, sesuai enggak dengan yang dikatakan oleh soal atau yang ditanyakan, seperti itu. Jadi teman-teman semua harus jeli di sini, dan banyak sekali jebakan-jebakannya. Biasanya soalnya itu panjang, kemudian jawabannya itu atau opsi pilihan gandanya itu mirip-mirip. Nah, itu teman-teman harus delete yang tidak sesuai dengan soal. Harus teliti dan fokus. Oke, teman-teman semua, jangan lupa, teman-teman, di subscribe, like, dan share, teman-teman, jika ini bermanfaat. Semoga semuanya yang share video ini dan menonton video ini semuanya lulus PPG, teman-teman, ya, di dalam jabatan tahun 2023 ini. Terima kasih ya, teman-teman, ya. Sampai berjumpa kembali. Dadah.